bagus, 5 juta kan cukup buat nyari seorang AF kalau di Indonesia ya. Jadi ya bikin 5 juta, ongkos nyarinya kan 100 juta tuh, paling itu kan bisa 400 masih untung kalau pakai ilmu bisnis sih masih untung nyari AF. Cuma kan nyarinya di mana? Jadi terus yang menemukan siapa? Apakah yang menemukan orang pribadi? Orang pribadi menemukan terus nggak ada gunanya juga. Tapi nggak ada gunanya. Kalau yang menemukan penyidik atau polisi, si AF ini ya punya nilai hukum, punya namanya penyidik kan, mencari gitu kalau dibutuhkan kan, jadi punya nilai hukum. Tapi kalau orang biasa mencari yang nggak punya nilai apa-apa, habis cari ketemu pun orangnya hilang lagi juga kan, susah lagi. Jadi sayembaranya jadi kayak sia-sia. Kan kita nanti bilang, udah orang udah ketemu belum? Udah bang, di sini orangnya. Unik kita orangnya di sini nih, ketemu di sini. Ya habis ketemu orangnya hilang lagi. Terus gimana? Mau dikasih duitnya kan enggak. Jadi sayembara itu hanya bisa cocok diadakan di Amerika. Amerika sayembara negara yang mengadakan, karena negara untuk kepentingan hukum. Tapi kalau sayembara ini kan kalau yang ada orang swasta kan bukan untuk kepentingan hukum. Jadi nggak punya nilai. Kalaupun ketemu juga orangnya lepas lagi, ketemu tuh orangnya, habis itu ngilang lagi ya nggak ketemu lagi. Jadi sayembara hukum itu adanya di wilayah-wilayah negara-negara di Amerika, negara federal ya, di Amerika ya, itu sayembara. Di Inggris juga ada, tapi kalau di Indonesia nggak dikenal tuh sayembara oleh pemerintah Indonesia, oleh penegak hukum Indonesia tidak dikenal sayembara. Makanya kalau ada orang swasta mengadakan sayembara juga nggak punya nilai, bagaimana mengeksekusinya? Karena orang pun setelah ketahuan ada di sini kan nggak bisa dieksekusi untuk persoalan hukumnya oleh swasta kan, jadi ya nggak akan ada dibayar. Nah, mana udah ditangkap belum kan begitu? Kalau orang ketemu kan harusnya dibawa ke penegak hukum nih orangnya kan begitu kan, tapi kan ini nggak bakal begitu. Nah, jadi itu sayembara boleh namanya sayembaraan dan punya potensi menggairahkan orang untuk mencari, walaupun ujungnya sia-sia ya pasti begitu. Tapi kalau sayembara ini tuh buat seseorang lain itu makin ketakutan nggak sih bang? Paling kan seperti ya banyak orang yang pasti berlomba-lomba untuk menemukan dia gitu. Ya orang kalau salah itu kalau ada yang nyari pasti takut kalau orang salah. Tapi kalau orang nggak salah ya dia nggak bakal takut. Nah kalau AF ini kemudian menghilang, kan kita nggak tahu kepentingannya apa, karena dia salah atau karena dia memang nggak mau diganggu begitu. Kalau dia salah berarti kan dia menghilangkan diri, kayak Harun Masiku menghilangkan diri kan. Nah, tapi kalau dia kita belum tahu kalau dia salah atau dia nggak mau diganggu. Siapa tahu dia memang nggak mau diganggu gitu. Nah ini kan soal Peggy yang dibilang belum berterima kasih ke Kang Deddy. Nah itu tanggapannya seperti apa? Peggy belum berterima kasih pada belum ketemu Suwan nggak rasanya? Oh ya, apakah Peggy belum berterima kasih kan kita nggak tahu. Siapa tahu terima kasihnya diam-diam dalam hati. Nah, atau memang setiap terima kasih ini kan nggak harus dipublikasikan. Jadi kita nggak tahu tuh. Siapa tahu si Peggy udah terima kasih tapi dalam hatinya terima kasih ya semuanya kan gitu kan, itu urusannya Peggy. Nah kalau dia belum ketemu dengan Deddy, nah ini persoalan lain. Misalnya Deddy pengen ketemu Peggy, kemudian Peggy-nya nggak mau ketemu, nah ini persoalan lain kan. Apakah ada seperti itu kan kita belum tahu juga. Ini kan persoalan adat, ada persoalan adat, ada persoalan adab. Jadi kalau orang udah dibantu, pada umumnya yang dibantu ini berterima kasih kepada yang membantu. Nah, terima kasih ini selayaknya disampaikan langsung kepada yang membantu. Jadi ya Peggy semestinya berterima kasih kepada yang membantu, siapapun yang membantu, termasuk Deddy Mulyadi. Nah, yang penting kan nanyanya ke si Peggy bukan ke kita, kenapa nggak bisa Peggy dan gitu. Jadi begini, memang adabnya orang yang dibantu itu kemudian menyampaikan ucapan terima kasih terhadap orang yang membantu, itu udah seharusnya. Nah, apakah si Peggy sudah datang ke si Deddy Mulyadi kita nggak tahu, tapi
kabarnya Deddy Mulyadi mau datang ke Peggy. Nah kalau itu kan nggak bagus tuh, yang ngebantu malah mau datang kepada yang dibantu, yaitu si Deddy Mulyadi mau datang ke Peggy. Nah persoalannya sekarang apa? Apakah ada kendala Pak Deddy Mulyadi datang ke tempatnya Peggy? Kalau misalnya Peggy mungkin nggak sempat ke tempatnya, ya tapi nggak mungkin juga ya, masa seorang Peggy nggak mau ke tempatnya Deddy Mulyadi, apalagi terbuka kan? Ya anggap aja lah si Deddy Mulyadi mau datang ke rumahnya Peggy, itu ada persoalan tidak? Ada. Kalau nggak ada persoalan ya datang aja Deddy Mulyadi ke tempatnya Peggy. Tapi kalau misalnya ada halangan, ini kan kabarnya nih, ternyata Peggy dilarang untuk ketemunya. Jadi ya kalau ada begitu ya sebenarnya mungkin bukan salahnya Peggy, tapi salah orang yang melarang. Gitu. Seharusnya ya dia kan dibantu, ya dia setidak-tidaknya adabnya mengucapkan terima kasih Pak Deddy Mulyadi sudah membantu saya. Nah kalau ada pengacaranya si Peggy juga, terima kasih Pak Deddy sudah membantu kami, sehingga kami juga bisa menang perkara. Itu bagus. Tapi sampai sekarang kan kita belum dengar ucapan-ucapan terima kasih, baik dari Peggy maupun dari si kuasa hukum maupun keluarganya. Nah kan si Deddy Mulyadi membantu, ya harusnya ada ucapan seperti itu. Atau kalau Deddy Mulyadi mau datang ke tempatnya Peggy, ya diterima sebagai silaturahmi. Diterima aja, ya Pak Deddy terima kasih sudah datang ke tempat kami kan terbuka untuk Pak Deddy. Itu kalau itu terjadi. Bukan kita sama sekali nggak tahu apakah Deddy Mulyadi yang nggak mau datang ke rumahnya Peggy atau Peggy yang nggak mau menerima si Deddy Mulyadi, begitu. Kita kan kemungkinan Deddy Mulyadi mau datang ke tempatnya Peggy tapi nggak diterima, atau Deddy Mulyadi nunggu Peggy datang ke tempatnya Deddy Mulyadi gitu untuk ucapan terima kasih. Nah ini kan saling tunggu-tungguan. Tapi permasalahan ini kan Bang, antara kita mungkin sama Peggy sama kuasa hukum ini kan terus gonjang ganjing ya, bisa dibilang mungkin memanas. Mungkin menurut Abang kedepannya gimana sih mungkin melihat kamu? Ini kita gonjang ganjing sama maksudnya tuh kayak permasalahan ini kita sama Peggy itu masih berlangsung gitu. Apa masalahnya itu ya? Yang bilang kan kita masih bilang kalau Peggy itu harusnya menemui Deddy Mulyadi gitu kan. Terus bisa dibilang kuasa hukumnya petani kita, kuasa hukumnya Deddy udah punya adat gitu. Nah itu makin memanas lah bisa dibilang. Ya. Gimana sih? Ya ini kan kita bicara antar cerita ke cerita, rumor ke rumor ya. Jadi kita bermain di wilayah rumor ya. Jadi kalau nih kita bilang si Peggy atau pengacaranya nggak punya adab karena tidak mau menerima si Pak Deddy Mulyadi ke rumahnya, kemudian cerita ini dibuktikan dengan fakta bahwasanya memang begitu, ya boleh jadi omongannya nih kita Mirsani itu masuk akal. Ya memang harusnya kan adabnya tadi yang kita bilang, orang yang dibantu kemudian sebaiknya berterima kasih kepada yang membantu. Ya lebih bagus itu perbantuan tadi ya sudah cukup terima kasih kok, apa salahnya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu kan bisa diucapkan secara diam-diam kepada si penolongnya langsung, atau bisa terbuka di depan publik. Ya kami mengucapkan terima kasih disorot sama media, atau diam-diam juga. Nah kalau persoalannya sampai ini kita bersadi bilang bahwasanya belum ada ucapan terima kasih, berarti ini kita sudah konfirmasi sama Pak Deddy Mulyadi bahwasanya ya memang belum ada ucapan terima kasih. Nah, apakah Pak Deddy ini harus kemudian disampaikan terima kasih Pak Deddy? Kan belum tentu juga bahwasanya Pak Deddy ini mau seperti itu. Jadi ya kan Deddy Mulyadi kan kelihatannya kan tanpa pamrih, dia menolong kan tanpa pamrih. Tapi sebenarnya mungkin bukan itu persoalannya, karena kita yakin Deddy Mulyadi menolong tanpa pamrih, tanpa pamrih apapun. Nah mungkin Deddy Mulyadi ini pengen ketemu kali sama Peggy, pengen ketemu, tapi kemudian nggak boleh. Apakah Peggy sendiri yang nggak mau, ataukah ada pihak lain yang tidak membolehkan Peggy untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi? Nah pengen ketemunya Deddy Mulyadi ini yang kemudian menjadi persoalan. Ya
akhirnya Deddy Mulyadi bilang, nah saya kan nolong juga kan tetap pamrih, tapi saya cuma pengen ketemu tuh, cuma ketemu orangnya, pengen ngobrolnya nggak boleh kan begitu. Jadi akhirnya timbullah prasangka-prasangka dari Deddy Mulyadi, oh orang sudah dibantu kok begini ya. Tapi bukan cuma persoalannya Peggy yang begitu, banyak persoalan-persoalan kita itu udah kita bantu orang juga orang yang tahu terima kasih banyak gitu. Nah prasangka-prasangka seperti ini timbul dari seorang Deddy Mulyadi, disampaikan ke atau dibaca oleh Nikita Mirzani sebagai suatu persoalan juga. Makanya Nikita Mirzani bilang, nih kayaknya nggak punya adab nih, akhirnya kan jadi panas nih secara rumor jadi panas. Tadi yang dibilang kan tadi rumor kan jadi panas tadi. Nah memang yang benar kalau begitu ya omongan si Nikita Mirzani benar juga dia tuh. Ya, harusnya kan terima kasih dong kan gitu. Kan itu bacaan dari seorang individu. Dan kita juga bisa membaca begitu. Kita juga bisa membaca begitu. Ya orang di mana-mana ya lazimnya orang yang sudah ditolong itu berterima kasih kepada orang yang menolong. Baik diminta maupun tidak. Baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Ucapan terima kasih. Baik tanpa pamrih maupun dengan pamrih. Itu sebaiknya diajukan yang namanya ucapan terima kasih. Nah, kalau sampai ada yang melarang ya patut dipertanyakan dasar melarangnya seperti apa. Apakah ada kepentingan lain? Tapi ini kan kita juga sampai bilang membawa masalah soal profesi kuli bangunan. Ini hanya soal kuli bangunan. Apakah dia sudah dibilang menghina seorang profesi kuli bangunan? Ya tendensi Peggy ini hanya seorang kuli bangunan. Itu kan pertama atribusi. Bahwasanya memang Peggy pekerjaannya adalah sebagai kuli bangunan. Nah, makanya tinggal melihat gaya bicaranya Nikita Mirzani, tendensi seperti apa? Apakah tendensi atribusi atau tendensi menghina? Ini kan tergantung dari sudut pandang masing-masing kita menilai. Nah, Peggy kan cuma seorang kuli bangunan. Nah, itu kan tendensi seperti apa tuh? Gitu. Saya nggak berani menilai apakah itu menghina atau hanya sebagai atribusi. Tapi yang jelas itu masih dalam koridor. Kalau dianggap sebagai keadaan netral, ya itu adalah atribusi. Dia kan seorang kuli bangunan, hanya seorang kuli bangunan, gitu kan? Ya itu namanya atribusi, tapi negatif. Atribusi negatif, karena kan Peggy hanyalah seorang kuli bangunan, kan atribusi itu, tapi negatif tuh, tendensi negatif. Nah, apakah masuk dalam kategori menghina? Tipis-tipis ke bawah. Tapi kalau misalkan untuk menghadapi dari pihak Peggy dan kuasa hukum dalam menghadapi permasalahan dengan Nikita, harusnya apa sih bang kalau menurut abang ya? Peggy dengan kuasa hukumnya. Mungkin untuk menghadapi permasalahan dengan Nikita. Oh, mereka itu pertama sebenarnya tim pengacara Peggy maupun Peggy sendiri harus terbuka dan berlapang dada terhadap kritik. Yang kedua terhadap hinaan. Yang ketiga terhadap caci maki. Nah, saya masih beranggapan Nikita Mirzani menyampaikan kritik terhadap pengacara Peggy dan terhadap Peggy sendiri. Nah, dalam konteks kritik tadi ya harus ada namanya keterbukaan atau ya lapang dada menerima kritik, kemudian termasuk melakukan yang namanya interkoreksi. Interkoreksi itu mengkoreksi diri, ya, baik Peggy maupun pengacaranya koreksi apa kami ada yang salah gitu. Jadi apa namanya tuh kalau kita mengkoreksi diri sendiri gitu kan, introspeksi. Nah itu yang paling tepat ya, kita mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan kita salah dalam bersikap tindak di kemarin-kemarin sehingga timbullah yang namanya kritik. Ini harus secara terbuka internalkan oleh si Peggy maupun si kuasa hukum melihat diri sendiri. Jangan-jangan kami ada yang salah. Nah setelah melakukan introspeksi, tahu salahnya di mana, buru-burulah komunikasi dengan Nikita Mirzani. Untuk apa? Untuk membuat terang persoalan, untuk menjelaskan bahwasanya kami tidak anti kritik, kami juga kemudian bisa memperbaiki diri. Mari sama-sama kita bersinambung sinergi lagi kan begitu. Jadi harus terbuka. Ya, timbullah yang namanya maaf memaafkan atau
kemudian menceritakan duduk soal. Nah ini harus ketemu nih antara Peggy sama kuasa hukumnya dengan si Nikita Mirzani. Ketemunya dalam konteks apa? Bisa ketemu fisik langsung, berbicara, bisa juga lewat interkoneksi di media sosial untuk saling balas membalas, saut menyaut lewat media sosial. Yang intinya ya kami introspeksi diri, kami kemudian bisa terbuka menerima kritikan. Lain kali kami nggak begitu, kami terbuka, ada persoalan apa nanti kami selesaikan bersama. Nah itu caranya. Ada saran nggak sih Kang dari abang untuk Nikita Mirzani? Ya kalau Nikita Mirzani kan emang kritikus. Dia adalah public figure besar ya, public figure besar yang kemudian sudah punya nilai. Jadi setiap sikap tindaknya itu berpengaruh. Itu disebut sebagai influencer kelas besar ya. Makanya kita beranggapan ya biarkan aja Nikita Mirzani begitu. Karena dia kan kadang-kadang banyak juga menghasilkan hasil yang positif dari kritikan dia. Dulu kan dia kritik si ini begini, si ini begini, dan memang faktanya juga kan akhirnya masyarakat terpengaruh lihat ininya dia. Jadi kita beranggapan dia sebagai kritikus. Jadi ya pas-pas aja Nikita Mirzani, yang nggak usah dirubah, dia punya kebiasaan begitu. Ya kan sekarang kan dia juga lebih beradab, artinya lebih menata kata-kata, menata sikap tindak secara baik dengan gaya yang tetap nggak berubah dari gaya kritiknya kan, dari gaya ininya kan, tapi lebih dari zaman dulu kan. Usia juga berpengaruh, makin tua dia kan makin kemudian bijaksana. Nah ini dia tetap sebagai kritikus dan mulai mengarah ke bijaksana lah ya. Nah, kayak dulu, kalau dulu sih kita bisa baca wow, macam-macam yang dikerjakannya, tapi ya udah biarin aja dia begitu Nikita Mirzani. Karena dulu orang-orang seperti Nikita untuk apa? Ya untuk mengkritik semuanya. Yang jelek-jelek, kadang yang bagus-bagus juga dikritik, yang jelek juga dikritik. Namanya juga kritikis. Tapi dari abang ada saran nggak buat Peggy dan kuasa hukum mungkin selain tadi yang disampaikan, ada tambahan? Oh iya, kan tadi udah tuh. Ya harus terbuka, lapang dada, introspeksi. Kalau ada salah, minta maaf. Kalau kemudian sekarang ternyata kami nggak bisa terhadap kritiknya Nikita Mirzani, ya nggak apa-apa juga. Ya kalau begitu ya sudah, putus yang namanya fungsi silaturahmi kan. Jadi bisa juga defense. Kan ada yang namanya terbuka, ada yang namanya defense. Kalau defense ya, emang siapa nih Nikita Mirzani? Kan pasti ngomongin gitu. Ngapain dengerin Nikita? Kan begitu juga. Nah, tapi sebaiknya sebagai orang yang dulu jatuh, kemudian ditolong, kemudian ini, dia harus pintar-pintar membawakan sikap tindak dan adab gitu. Sebaiknya sih ya lapang dada, introspeksi, kemudian kalau ada salah minta maaf. Nah, kalau ya itu nggak mau dikerjakan, ya berarti kan defense. Ya defense ini kan hasilnya kan bukan tergantung mereka masing-masing lagi, tapi tergantung dari penilaian dari masyarakat. Masyarakat akan menilai positif mereka atau negatif mereka, masyarakat yang menilai. Nanti itu kan ada penilaian masing-masing. Nah, ada yang suka, ada yang nggak suka.